Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katmini, NIM SO324020022. Saya adalah mahasiswa S2 PGSD UNS yang menyusun video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS PKN Sekolah Dasar dengan dosen pengampu beliau, Profesor Dr. Trianto M. Hug. Materi yang ingin saya sampaikan adalah Pendidikan Pancasila kelas 4 bab 2, yaitu konstitusi dan norma di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasi norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. 2. Peserta didik mampu memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap dan perilaku positif apabila pendapat kita tidak diterima orang lain. Materi yang pertama adalah pengertian norma. Setiap manusia ada yang memiliki kepentingan sama dan berbeda. Bahkan, ada pula kepentingan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ketentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat. Apabila dalam masyarakat tersebut tidak ada tata tertib dan aturan yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan masing-masing pihak, supaya memenuhi kepentingan mereka yang bertentangan. Norma yaitu aturan, ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Norma juga dijadikan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya adalah patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Hakikat norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai oleh seseorang dalam bermasyarakat. Selain itu, norma juga berguna untuk mengatur tingkah laku manusia dan membedakan mana yang benar serta mana yang salah. Norma berisi perintah dan larangan yang jika dilanggar seseorang, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Negara yang menjunjung tinggi sebuah norma dan aturan mengatur masyarakatnya untuk berperilaku dalam bermasyarakat dan mengikat karena harus ditaati dan dilaksanakan. Adapun tujuan dari norma, yaitu norma bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma juga dibuat agar jika terjadi perbedaan kepentingan, setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak menimbulkan terjadinya perselisihan, konflik, maupun perpecahan. Jika norma di dalam masyarakat tidak dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat, maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau. Adapun fungsi norma, yaitu memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan fungsi tersebut, maka norma perlu disosialisasikan karena memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial di masyarakat. Jenis-jenis norma. Norma berperan penting demi terciptanya kerukunan dan ketertiban masyarakat.
Di dalam lingkungan bermasyarakat, ada beberapa jenis norma. Norma tersebut berbeda-beda dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan di masyarakat. Jenis norma tersebut dibagi menjadi 4, yaitu ada norma kesusilaan, norma hukum, norma agama, dan norma kesopanan. Yang pertama, kita akan belajar tentang norma agama. Norma agama adalah pedoman yang berasal dari ajaran agama, berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Contoh dari norma agama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, tidak mencuri. Nah, sanksi dari norma agama ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan hukuman di dunia, melainkan dosa atau hukuman di akhirat. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal, yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh dari norma kesusilaan ini adalah mengerjakan ujian sekolah dengan sikap jujur, menghormati orang lain. Sanksi dari pelanggaran yaitu merasa bersalah, malu, menyesal, atau dikucilkan di tengah masyarakat ketika melanggar norma kesusilaan. Yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama dalam bersikap di dalam masyarakat, dan adat istiadat dalam bermasyarakat. Norma kesopanan ialah jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat yang asalnya dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai di masyarakat. Tujuan diterapkannya norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat dan bagaimana cara seseorang mampu menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua. Contoh dari penerapan norma ini, misalnya berpamitan dengan orang tua sebelum pergi, menghargai orang yang lebih tua, dan santun dalam bertutur kata. Sanksi dari pelanggaran norma kesopanan yaitu berupa celaan, cemoohan, atau dikucilkan di masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab, misalnya pemerintah yang kemudian dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma hukum sifatnya memaksa dan mengikat guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Sanksi bagi pelanggarnya juga diatur secara jelas, misalnya membayar denda, dipenjara, atau sanksi lainnya. Contoh dari penerapan norma hukum di sini adalah misalnya mentaati rambu-rambu lalu lintas, taat membayar pajak, dan tidak berbuat tindak kriminal. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup. Oleh karena itu, hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Namun, kedua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Kita tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Kita berbagi rumah dengan individu lain dari berbagai latar belakang. Kita harus memahami norma, hak, dan kewajiban di antara konsep-konsep penting lainnya. Jika ingin menjalani kehidupan ini bersama-sama dalam harmoni dan ketertiban. Pengertian hak. Adapun hak adalah segala sesuatu yang didapatkan atau diterima secara penuh dan bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal atau di mana mereka tinggal.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Pada dasarnya, hak asasi manusia sudah melekat sejak dilahirkan. Contoh hak dasar yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua dan hak dilindungi oleh negara. Setiap individu terlahir dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Hal yang membedakan keduanya ialah hak mengacu pada sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang dilakukan. Pentingnya hak. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Dengan memahami hak orang lain, kita akan lebih menghargai dan menghormati mereka. Yang kedua, menuntut hak sendiri, yaitu memahami hak juga penting agar kita dapat memperjuangkan hak-hak kita ketika dilanggar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi seseorang sebagai kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, dan dirinya sendiri. Kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan kewajiban lainnya yang merupakan contoh dari tanggung jawab. Pentingnya kewajiban. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan saling memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua, mencegah konflik. Pemahaman yang baik tentang norma, hak, dan kewajiban dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan. Yang ketiga, membangun masyarakat yang adil. Dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang, kita dapat membangun masyarakat yang adil dan bijak. Hubungan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak dapat diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan, atau dengan kata lain, kewajiban yang kita laksanakan akan mendatangkan hak. Hak dan kewajiban merupakan kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda. Kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Sementara, hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum ia lahir. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak untuk mendapatkan haknya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti pelanggaran hak asasi manusia, keadaan yang tidak aman dan nyaman, serta terhambatnya pembangunan di suatu negara. Hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan. Manusia membutuhkan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan dan membuatnya sakit. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan berupa tempat tinggal yang sehat dan nyaman, baju yang layak, serta keamanan agar dapat tumbuh dengan baik. Orang tua berkewajiban memberikan perlindungan tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Saat tubuh sehat, kita dapat belajar, bermain, dan mengerjakan segala sesuatu dengan nyaman. Saat tubuh kita sakit, kita tidak mungkin dapat belajar dengan baik. Kita juga tidak mungkin bisa bermain saat badan sakit. Kesehatan adalah hak anak. Saat sakit, anak berhak mendapatkan pengobatan dan perawatan yang terbaik agar bisa kembali sehat. Yang ketiga adalah mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar agar setiap anak dapat tumbuh menjadi orang yang berguna. Orang tua mendidik kita di rumah dan menyekolahkan kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Pendidikan adalah salah satu hak anak supaya menjadi pribadi yang cerdas
dan dapat mengembangkan diri. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah. Yang pertama yaitu membantu orang tua. Setiap orang tua tentu sangat menyayangi anak-anaknya. Orang tua bekerja keras mencari nafkah, melindungi, mendidik anak-anaknya agar kelak menjadi anak yang mandiri dan berguna. Oleh karena itu, setiap anak berkewajiban membantu orang tua di rumah sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, belajar dengan tekun. Anak memiliki hak untuk bermain, tetapi jangan lupa, anak juga tidak boleh melupakan kewajibannya untuk belajar. Belajar sangat penting agar dapat menjadi anak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sebagai bekal hidupnya kelak. Belajar juga mendidik anak menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dan yang ketiga, kewajiban anak di rumah yaitu beribadah. Di rumah, kita juga harus menjalankan ibadah, beribadah kepada Tuhan. Beribadah di rumah dapat dilakukan dengan anggota keluarga. Orang tua adalah orang yang pertama mengenalkan kita tentang tata cara untuk beribadah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban peserta didik di sekolah. Hak peserta didik di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah dapat digunakan untuk menjunjung kelancaran belajar siswa. Sekolah berkewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh siswanya. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan. Siswa di sekolah berhak mendapatkan perlindungan berupa rasa aman dan rasa nyaman saat belajar di sekolah. Juga hak dari setiap anak. Tidak boleh ada siswa yang merasa terganggu atau terancam oleh siswa yang lainnya. Sekolah berkewajiban menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dengan tenang. Yang ketiga adalah menggunakan fasilitas di sekolah. Siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, seperti lapangan, perpustakaan, kelas, dan juga kantin. Siswa juga berhak meminjam buku di perpustakaan. Selanjutnya adalah kewajiban anak di sekolah. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban dari setiap warga sekolah. Keadaan sekolah yang terjaga, kebersihannya yang terjaga akan membuat suasana belajar menjadi nyaman. Menjaga kebersihan sekolah juga akan menumbuhkan kesadaran pada diri siswa untuk senantiasa menjaga kebersihan dimanapun mereka berada. Yang kedua, yaitu mematuhi tata tertib sekolah. Setiap sekolah memiliki tata tertib agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Setiap siswa di sekolah wajib mengikuti semua tata tertib di sekolah. Contoh tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa, misalnya menggunakan seragam yang lengkap, memberikan surat izin jika tidak masuk sekolah, dan tidak terlambat datang ke sekolah. Dan yang ketiga adalah menghormati dan mematuhi guru. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Guru adalah orang yang telah mendidik siswa dengan penuh kasih sayang. Guru juga telah mendidik siswa dengan segala ilmu yang dimilikinya agar kelak menjadi orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian. Oleh karena itu, siswa harus senantiasa menghormati dan mematuhi nasihat guru. Guru merupakan orang tua saat kita berada di sekolah, maka harus dipatuhi untuk kebaikan. Demikian pemaparan materi dari saya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.